Malam semakin larut, angin dingin bertiup dari timur, membawa bisikan-bisikan yang telah lama terlupakan oleh manusia. Di balik cakrawala, dalam bayangan sejarah yang tertulis dan yang belum terungkap, sebuah pasukan yang tak terlihat sedang bersiap. Mereka bukan sekadar legenda, bukan pula sekadar dongeng yang diceritakan para pendongeng tua. Mereka adalah pasukan Panji Hitam, prajurit bayangan yang dikabarkan akan muncul di akhir zaman. Orang-orang membicarakan mereka dalam bisik-bisik dengan rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. Siapakah mereka? Dari mana mereka akan datang? Dan apakah mereka benar-benar akan muncul seperti yang diramalkan? Konon, di sebuah tempat yang disebut Khurasan, wilayah yang mencakup Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah, sekelompok manusia pilihan telah lama dipersiapkan. Mereka bukanlah pasukan biasa. Mereka tak dikenal dunia, namun namanya telah tertulis dalam kitab-kitab suci dan kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun. Pasukan ini akan membawa Panji Hitam, lambang kekuatan dan kebangkitan, serta menandai dimulainya babak akhir sejarah manusia. Hadis-hadis menyebutkan, jika kalian melihat panji-panji hitam datang dari Khurasan, maka datangilah mereka, meskipun harus merangkak di atas salju, karena di antara mereka ada Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mahdi. Sebuah nubuat yang menggema melewati zaman. Tapi siapa mereka sebenarnya? Para sejarawan meneliti, para ulama menafsirkan, dan para pemimpi meramalkan. Ada yang mengatakan mereka adalah kaum yang tersembunyi, orang-orang yang menunggu di bawah tanah, di dalam gua-gua rahasia, di balik perbatasan dunia yang tak terlihat. Yang lain percaya bahwa mereka adalah barisan mujahidin yang akan muncul dari tempat-tempat yang kini dilanda peperangan dan kehancuran. Namun yang pasti, mereka akan muncul ketika dunia berada dalam kegelapan. Dunia telah melihat banyak tanda-tanda yang disebut dalam nubuatan. Kezaliman merajalela, peperangan meledak di banyak negeri, dan manusia semakin jauh dari kebenaran. Dajjal, si pembawa fitnah terbesar, perlahan menampakkan pengaruhnya. Di saat itulah, dari timur, bayang-bayang mulai bergerak. Kota-kota tua di Persia dan Samarkand menjadi saksi bahwa sesuatu sedang terjadi. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan atau bagaimana mereka akan muncul, tetapi banyak yang percaya ketika waktu telah tiba, mereka akan turun dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di antara mereka, seorang pemimpin akan muncul. Dialah Al-Mahdi, sosok yang telah lama dinantikan oleh umat Islam. Dengan pasukan Panji Hitam di sisinya, ia akan mengguncang dunia, menggulingkan tiran, dan membersihkan tanah suci dari tangan-tangan yang telah menodainya. Pertempuran terakhir bukanlah sekadar perang fisik. Ini adalah perang cahaya dan kegelapan, perang iman dan kebatilan. Baitul Maqdis akan menjadi saksi bagaimana pasukan ini akan bergerak, membawa kemenangan bagi mereka yang beriman dan kehancuran bagi mereka yang mengikuti kebatilan. Namun sebelum kemenangan itu datang, ujian besar akan menyelimuti dunia. Dajjal akan turun dengan tipu daya dan kekuatan luar biasa. Banyak yang akan tertipu, bahkan sebagian besar manusia akan berlutut di hadapannya, mengira bahwa ia adalah penyelamat. Namun di saat paling gelap, langit akan terbuka. Nabi Isa akan turun dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan membunuh Dajjal. Dan pasukan Panji Hitam, mereka akan tetap berjuang hingga akhirnya, memastikan bahwa dunia kembali dalam keseimbangan sebelum hari terakhir benar-benar tiba. Misteri pasukan Panji Hitam masih tersimpan rapi dalam gulungan sejarah yang belum terungkap. Apakah mereka telah ada sekarang? Apakah mereka masih dalam persiapan? Ataukah mereka adalah simbol dari orang-orang yang terus memperjuangkan kebenaran di tengah kegelapan? Yang pasti, ketika dunia semakin tenggelam dalam kezaliman, ketika peperangan semakin meluas, dan ketika hati manusia semakin jauh dari kebenaran, itulah saatnya mereka akan muncul. Dan ketika panji-panji hitam itu akhirnya berkibar, tak ada lagi yang bisa menghentikan gelombang perubahan yang telah dituliskan sejak awal waktu. Apakah kita akan menjadi bagian dari mereka? Ataukah kita hanya akan menjadi penonton dari kebangkitan yang telah lama dinanti? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Dalam eskatologi Islam, pasukan Panji Hitam disebutkan dalam berbagai riwayat sebagai pasukan yang akan muncul di akhir zaman dari wilayah Khurasan, yang mencakup Iran, Afghanistan, dan sebagian Asia Tengah. Pasukan ini dikatakan akan membawa Panji Hitam sebagai simbol perjuangan mereka dan akan mendukung Imam Mahdi, sosok pemimpin yang diyakini akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan.
Tokoh yang berkaitan dengan pasukan Panji Hitam di akhir zaman. 1. Imam Mahdi. Diyakini sebagai pemimpin yang akan muncul di akhir zaman dan dibantu oleh pasukan Panji Hitam. Imam Mahdi akan membawa keadilan, membasmi kezaliman, dan memimpin umat Islam menuju kemenangan. Pasukan Panji Hitam disebut-sebut akan datang dari Khurasan untuk berbayat kepadanya di Makkah. 2. Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal adalah sosok penipu besar yang akan muncul sebelum kedatangan Imam Mahdi. Pasukan Panji Hitam diyakini akan berperan dalam perlawanan terhadapnya. 3. Nabi Isa. Setelah Imam Mahdi memimpin, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal. Bersama Imam Mahdi, ia akan menegakkan keadilan dan mengakhiri fitnah akhir zaman. 4. Pasukan dari Khurasan. Hadis menyebutkan bahwa pasukan Panji Hitam akan datang dari Khurasan, Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Beberapa ulama menafsirkan bahwa pasukan ini bisa terdiri dari orang-orang beriman yang teguh memperjuangkan kebenaran. Peristiwa yang berkaitan dengan pasukan Panji Hitam di akhir zaman. Pertama, kemunculan Panji Hitam dari Khurasan. Malam itu, angin dingin berembus dari timur, membawa bisikan-bisikan takdir yang telah tertulis sejak awal zaman. Langit di atas Khurasan tampak gelap, seakan menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang telah lama dinantikan oleh mereka yang percaya pada nubuat-nubuat lama. Di balik gunung-gunung yang sunyi, di antara reruntuhan kota-kota kuno, sekelompok manusia bergerak dalam bayang-bayang. Mereka adalah orang-orang yang tak dikenal dunia, namun nama mereka telah disebut dalam kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun. Mereka adalah pasukan Panji Hitam. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka bukan pasukan dari kerajaan besar yang mencatat namanya dalam buku sejarah. Mereka adalah orang-orang pilihan yang bertahun-tahun telah mempersiapkan diri dalam diam, menunggu tanda-tanda yang akan membangunkan mereka dari kegelapan. Dan kini, waktunya telah tiba. Di sebuah lembah terpencil, di antara bukit-bukit tandus dan padang pasir yang luas, seorang lelaki tua berdiri di atas sebuah batu besar. Di tangannya tergenggam sehelai bendera hitam, berdebu dan lusuh, namun memancarkan wibawa yang tak bisa dijelaskan. Lelaki itu bukan sembarang orang. Ia adalah penjaga terakhir dari sebuah rahasia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di hadapannya, ribuan pasang mata menatap penuh harap. Mereka datang dari berbagai penjuru, meninggalkan rumah dan keluarga, meninggalkan kehidupan lama mereka demi sesuatu yang lebih besar. Mereka adalah pejuang akhir zaman, para pengemban tugas suci yang telah disebut dalam kitab-kitab lama. Lelaki tua itu mengangkat Panji Hitam tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, lembah yang sunyi bergemuruh oleh suara takbir. Langit bergetar, seolah menyaksikan sesuatu yang telah lama dinantikan. Hari yang dijanjikan telah tiba. Serunya, suaranya menggema di antara bukit-bukit batu. Panji Hitam telah dikibarkan. Bersiaplah, karena kita akan menuju ke tanah suci, tempat di mana takdir akan diputuskan. Ribuan prajurit yang bersumpah setia mengangkat senjata mereka ke udara. Mata mereka dipenuhi cahaya tekad yang tak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Di depan mereka terbentang jalan yang penuh dengan bahaya. Musuh-musuh akan menghadang, fitnah akan menyebar, dan dunia akan berusaha menghapus mereka sebelum mereka sempat sampai ke tujuan. Tapi mereka tak gentar. Karena mereka percaya, ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah perang antara cahaya dan kegelapan. Ini adalah panggilan suci yang telah lama dinantikan. Langkah mereka mengguncang tanah. Dari lembah Khurasan, mereka bergerak ke arah barat, melewati gurun, menyeberangi sungai-sungai besar, dan menembus benteng-benteng musuh yang mencoba menghalangi mereka. Setiap tempat yang mereka lalui, kisah mereka menyebar seperti api. Orang-orang mulai berbisik-bisik, sebagian ketakutan, sebagian penuh harap. Mungkinkah mereka adalah pasukan yang dijanjikan? Apakah ini tanda bahwa akhir zaman telah dekat? Di kota-kota besar, para penguasa mulai gelisah. Mereka tahu bahwa kekuatan ini bukan sembarang kekuatan. Pasukan ini tidak membawa bendera kerajaan, tidak menginginkan harta atau tahta. Mereka membawa Panji Hitam, simbol kebangkitan, tanda bahwa kezaliman akan segera berakhir. Dan yang paling mereka takuti bukanlah pedang mereka,
melainkan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan. Namun perjalanan mereka bukan tanpa rintangan. Musuh-musuh kebenaran telah bersiap. Di sepanjang jalan mereka dihadang, dikepung, dan dijebak. Banyak dari mereka gugur, tetapi semakin banyak yang datang bergabung. Setiap kemenangan kecil yang mereka raih mengobarkan api perjuangan di hati umat yang selama ini tertindas. Mereka tahu bahwa tujuan mereka belum tercapai. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Karena di ujung perjalanan ini ada satu tempat yang harus mereka datangi, Makkah. Di dalam kota suci itu, seorang pria dari keturunan Nabi Muhammad telah muncul. Dialah Al-Mahdi, pemimpin yang dijanjikan. Orang yang akan membimbing umat melewati masa-masa tergelap. Saat pasukan Panji Hitam tiba, kota suci itu berada dalam kekacauan. Fitnah merajalela, para pemimpin bertikai, dan umat terpecah belah. Namun ketika Panji Hitam berkibar di gerbang kota, semua mata tertuju pada mereka. Para pengikut Al-Mahdi keluar dari tempat persembunyian mereka, menyambut pasukan yang telah lama dinantikan. Di depan Ka'bah, di tengah ribuan manusia yang menangis dalam haru, pasukan Panji Hitam berlutut dan berbaiat kepada Al-Mahdi. Maka dimulailah babak akhir dari sejarah dunia. Perang terakhir akan segera dimulai, dan pasukan Panji Hitam telah siap bertempur. Misteri tentang pasukan Panji Hitam terus bergema hingga hari ini. Apakah mereka sudah ada? Apakah mereka sedang bersiap di suatu tempat yang tak kita ketahui? Yang pasti, nubuat telah dituliskan dan tanda-tanda semakin nyata. Dan ketika panji-panji hitam itu akhirnya dikibarkan, dunia akan menyaksikan perubahan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena sejarah selalu menunggu mereka yang berani bangkit. Dan pasukan Panji Hitam adalah mereka yang akan mengubah dunia. Kedua, perang besar, Al-Malhamah Al-Kubra. Langit merah membara di atas medan perang. Udara bergetar, dipenuhi raungan perang dan gemuruh langkah-langkah pasukan yang bersiap untuk pertempuran terbesar dalam sejarah manusia. Disinilah akhir dari segala pertempuran, perang antara cahaya dan kegelapan. Pertempuran yang telah diramalkan sejak ribuan tahun lalu. Di bawah langit yang menyaksikan sejarah terukir, berdiri sekelompok prajurit yang berbeda dari yang lain. Mereka tidak datang untuk kemuliaan dunia, tidak bertempur demi harta atau tahta. Mereka adalah pasukan Panji Hitam, prajurit bayangan yang telah lama dipersiapkan untuk hari ini. Dan kini, mereka telah tiba. Sebelum perang ini pecah, dunia telah berada dalam kekacauan. Fitnah merajalela. Manusia saling membunuh tanpa alasan yang jelas. Dajjal telah muncul, membawa tipu dayanya yang luar biasa. Ia mengaku sebagai Tuhan, memperdaya banyak orang dengan keajaiban yang menipu, membuat manusia tunduk kepadanya. Tetapi, tidak semua tertipu. Di Khurasan, pasukan Panji Hitam telah bergerak. Mereka telah bersumpah setia kepada Imam Mahdi, pemimpin yang dijanjikan, orang yang akan membimbing umat menuju kemenangan di akhir zaman. Bersama para mujahid dari berbagai penjuru dunia, mereka melangkah menuju tanah yang dijanjikan. Dan disinilah mereka kini berdiri, di medan perang terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Dua pasukan berhadapan di sebuah dataran luas yang terbentang di wilayah Syam. Di satu sisi, pasukan Imam Mahdi dan pasukan Panji Hitam berdiri dengan teguh. Mata mereka bersinar dengan keyakinan, tangan mereka menggenggam erat senjata, hati mereka tak gentar menghadapi musuh. Di sisi lain, pasukan Dajjal berdiri dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka bukan hanya manusia biasa, tetapi juga terdiri dari pengikut-pengikut setianya yang telah menyerahkan diri kepada kejahatan, serta pasukan jin dan syaitan yang bersumpah akan menghancurkan kebenaran. Dan di tengah medan perang, Dajjal berdiri, matanya yang buta sebelah menatap ke depan, bibirnya menyunggingkan senyum penuh tipu daya. Di manakah Tuhan kalian sekarang? Suaranya menggema, penuh kesombongan. Apakah kalian berpikir bisa menang melawanku? Namun, tak satu pun dari pasukan Panji Hitam yang gentar. Seorang panglima dari pasukan itu maju selangkah. Tangannya menggenggam panji hitam yang berkibar tertiup angin. Suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Kemenangan bukan milikmu, wahai Dajjal. Hari ini, kebatilan akan berakhir. Teriakan perang memenuhi udara. Kedua pasukan bergerak maju, dan dalam sekejap, dunia berubah menjadi lautan darah dan api. Pedang bertemu pedang, tombak menembus daging, panah melesat menembus langit.
Pasukan Panji Hitam bertarung seperti singa. Mereka bukan hanya manusia biasa, mereka adalah prajurit yang telah lama dipersiapkan untuk perang ini. Mereka yang hatinya hanya dipenuhi oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali salah satu dari mereka gugur, seruan takbir menggema di udara. Mereka tahu, mati di medan ini adalah kemuliaan dan syahid adalah kehormatan tertinggi. Tetapi pasukan Dajjal bukan musuh yang mudah. Mereka menggunakan kekuatan sihir, teknologi, dan tipu daya yang luar biasa. Tanah bergetar, langit menghitam, dan udara dipenuhi racun dari pasukan kegelapan. Namun pasukan Panji Hitam tidak mundur. Mereka bertempur dengan hati yang kokoh. Karena mereka tahu, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dekat. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, tiba-tiba langit terbelah. Cahaya putih menyilaukan turun dari langit, dan dari sana seorang sosok muncul. Ia mengenakan pakaian putih yang berkilau. Wajahnya penuh dengan cahaya. Matanya lembut namun penuh wibawa. Ia turun perlahan, diapit oleh dua malaikat yang bersinar terang. Nabi Isa telah datang. Saat melihatnya, Dajjal dan pasukannya mulai gemetar. Kebenaran telah tiba dan kebohongan mereka tak bisa lagi disembunyikan. Dajjal berusaha melarikan diri. Namun, Nabi Isa mengejarnya. Dan dengan satu hembusan nafasnya, Dajjal mulai melemah. Pasukan Panji Hitam menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana pemimpin kebatilan itu akhirnya tumbang. Dan di saat Dajjal tumbang, pasukan kegelapan mulai tercerai-berai. Mereka yang selama ini mengikuti kebohongan kini sadar, tetapi sudah terlambat. Mereka pun dihancurkan satu persatu, dan dalam waktu singkat, pasukan Imam Mahdi dan pasukan Panji Hitam meraih kemenangan yang telah lama dinantikan. Saat debu peperangan mulai mereda, Imam Mahdi berdiri di tengah medan perang, melihat ke sekelilingnya. Ribuan prajuritnya gugur, tetapi kemenangan telah diraih. Panji Hitam masih berkibar, sebagai saksi bahwa kegelapan telah dikalahkan. Di sampingnya, Nabi Isa menepuk bahunya. "Kau telah menunaikan tugasmu dengan baik," katanya. "Namun ini belum akhir. Masih ada tugas lain yang harus diselesaikan." Imam Mahdi mengangguk. Dunia telah memasuki babak baru, era di mana keadilan akan ditegakkan, di mana umat manusia akan kembali kepada kebenaran. Dan pasukan Panji Hitam, mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Mereka tidak mencari kemuliaan, tidak menuntut balasan. Mereka hanyalah prajurit yang datang di saat dunia membutuhkan mereka, dan kini mereka akan kembali ke tempat asal mereka, menunggu hingga takdir kembali memanggil. Maka berakhirlah perang besar. Dan dunia pun bersiap memasuki masa keemasan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Tetapi satu pertanyaan tetap tersisa. Apakah kita akan menjadi bagian dari mereka? Ataukah kita hanya akan menjadi saksi dari kebangkitan yang telah lama dinanti? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Ketiga, penaklukan kota suci, Makkah dan Madinah, serta Baitul Maqdis. Malam itu, angin padang pasir bertiup kencang, membawa bisikan takdir yang telah lama tertulis. Langit di atas jazirah Arab tampak kelam, seolah menjadi saksi bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Makkah dan Madinah berada dalam kekacauan. Fitnah merajalela, para pemimpin saling bertikai, dan tanah suci ternoda oleh tangan-tangan kezaliman. Di kejauhan, dari arah timur, pasukan Panji Hitam telah tiba. Mereka datang bukan untuk merampas kekuasaan, bukan untuk mencari kejayaan dunia. Mereka datang dengan satu tujuan, menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin yang telah dijanjikan, Al-Mahdi, dan mengembalikan kesucian tanah yang telah dinodai. Maka dimulailah perjalanan panjang menuju takdir yang telah ditentukan. Fajar menyingsing di atas Makkah, tetapi tidak membawa kedamaian seperti biasanya. Kota itu dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Penguasa lalim yang bercokol di sana telah mendengar kabar bahwa sebuah pasukan dari timur sedang bergerak mendekati kota suci. Mereka tahu siapa yang akan datang. Pasukan Panji Hitam. Pasukan itu bukan pasukan biasa. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang telah bersumpah setia kepada Imam Mahdi, yang telah meninggalkan kehidupan duniawi demi sebuah perjuangan suci. Dari kejauhan, mereka mulai terlihat. Barisan demi barisan prajurit berpakaian hitam, panji mereka berkibar tinggi di langit. Mereka tidak membawa keangkuhan, hanya keyakinan yang tak tergoyahkan,
bahwa inilah saatnya Makkah dikembalikan kepada kebenaran. Di dalam kota, penguasa tiran mengerahkan tentaranya mencoba mempertahankan kekuasaan yang mereka genggam dengan tangan besi. Namun ketakutan telah menyelimuti hati mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa menghentikan apa yang telah ditakdirkan. Dan ketika pasukan Panji Hitam memasuki kota, perlawanan runtuh seketika. Penduduk Makkah yang selama ini terzalimi berbondong-bondong keluar dari rumah mereka, menyambut pasukan itu dengan air mata haru. Mereka tahu inilah saat yang telah lama dinantikan. Di tengah kota, di hadapan Ka'bah, seorang pria dari keturunan Nabi Muhammad berdiri. Dialah Imam Mahdi. Di sekelilingnya, pasukan Panji Hitam berlutut, memberikan baiat mereka kepadanya. Kini, pemimpin yang dijanjikan telah muncul, dan perang suci pun dimulai. Kabar tentang penaklukan Makkah menyebar dengan cepat. Madinah, kota suci kedua, menjadi gempar. Penguasa di sana tahu bahwa mereka tidak bisa melawan takdir. Pasukan Panji Hitam bukan hanya membawa kekuatan, tetapi juga membawa keimanan yang telah lama dirindukan. Ketika pasukan itu tiba di gerbang Madinah, mereka tidak menemukan perlawanan. Pintu kota dibuka, dan penduduknya menyambut mereka dengan tangan terbuka. Madinah telah kembali kepada mereka yang berhak. Di Masjid Nabawi, pasukan Panji Hitam bersujud dalam syukur. Kini dua kota suci telah kembali berada di bawah naungan kebenaran, dan langkah selanjutnya telah jelas. Baitul Maqdis harus dibebaskan. Di luar sana, di jantung negeri Syam, Baitul Maqdis masih berada dalam cengkeraman musuh. Bumi para nabi itu telah lama ternodai oleh tangan-tangan kezaliman. Kota itu menangis menanti pembebasannya seperti yang telah dijanjikan. Imam Mahdi dan pasukan Panji Hitam tidak menunda waktu. Dengan kecepatan kilat, mereka bergerak ke utara, melewati padang pasir yang luas, melintasi lembah dan bukit, menuju tanah yang telah lama dirindukan oleh umat Islam. Di Baitul Maqdis, musuh telah bersiap. Mereka mengerahkan segala kekuatan, menyusun pertahanan yang tampaknya mustahil ditembus. Mereka yakin bahwa kota itu tidak akan jatuh, tetapi mereka tidak tahu siapa yang datang. Pasukan yang dijanjikan dalam nubuat. Pasukan yang tak bisa dihentikan. Malam sebelum pertempuran, langit di atas Baitul Maqdis tampak aneh. Awan berarak perlahan, seakan bersiap menyaksikan sebuah peristiwa besar. Di dalam kota, musuh-musuh Islam berdiri di benteng-benteng mereka, memegang senjata dengan tangan yang gemetar. Mereka telah melihat sendiri bagaimana pasukan Panji Hitam menaklukkan Makkah dan Madinah tanpa bisa dihentikan. Namun, mereka tetap bertahan. Fajar menyingsing, dan dengan pekikan takbir yang mengguncang langit, pasukan Panji Hitam menyerbu. Darah tertumpah, pedang bertemu pedang, dan udara dipenuhi suara pertempuran yang menggema hingga ke pelosok dunia. Tetapi mereka yang berjuang demi kebenaran tidak pernah mundur. Satu persatu, pertahanan musuh runtuh. Benteng-benteng yang tampaknya mustahil ditembus kini roboh di hadapan kekuatan yang telah ditakdirkan menang. Dan akhirnya, ketika matahari berada di puncaknya, Panji Hitam berkibar di atas Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis telah kembali. Tangisan haru terdengar di seluruh penjuru kota. Para prajurit sujud syukur. Penduduk setempat keluar dari rumah mereka, mengangkat tangan mereka ke langit dalam doa yang telah lama tertahan. Tanah suci itu telah bebas. Dan di tengah lautan manusia yang bersujud dalam syukur, Imam Mahdi berdiri, matanya menatap ke langit. Karena ia tahu, ini baru permulaan. Makkah telah kembali, Madinah telah aman, Baitul Maqdis telah dibebaskan. Tetapi pertempuran belum berakhir. Di luar sana, musuh-musuh Islam masih merencanakan kebangkitan mereka. Dan pasukan Panji Hitam, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus bertempur, sampai kezaliman benar-benar dihancurkan, sampai kebenaran berdiri tegak di seluruh penjuru dunia. Karena inilah janji yang telah tertulis, dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meleset. Keempat, turunnya Nabi Isa dan akhir fitnah Dajjal. Langit di atas bumi berubah kelam, seakan menangis melihat kehancuran yang melanda dunia. Perang dan kekacauan telah melahap peradaban. Kota-kota yang dulu megah kini menjadi puing, lautan berubah merah oleh darah. Dan di setiap sudut dunia, manusia terperangkap dalam ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara reruntuhan dan kepulan asap, Dajjal berdiri sebagai raja dari kegelapan. Ia telah menundukkan banyak bangsa,
menguasai hati yang lemah, dan dengan tipu daya serta sihirnya, ia mengaku sebagai Tuhan. Namun, tidak semua tunduk kepadanya. Di suatu tempat yang jauh dari pengaruhnya, di jantung tanah-tanah yang telah ditakdirkan menjadi benteng terakhir keimanan, pasukan Panji Hitam telah berkumpul. Mereka adalah prajurit yang telah lama dipersiapkan untuk hari ini. Mereka telah bertempur di Makkah, mereka telah menaklukkan Baitul Maqdis, dan kini mereka bersiap menghadapi pertempuran terakhir. Mereka tidak takut, karena mereka tahu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dekat. Di padang pasir yang luas dekat kota Lut di Palestina, pasukan-pasukan berkumpul. Di satu sisi, pasukan Imam Mahdi dan pasukan Panji Hitam berdiri tegak dengan keimanan yang membaja. Mereka telah melihat dunia tenggelam dalam fitnah, tetapi mereka tetap berdiri teguh, tak tergoyahkan oleh janji-janji palsu Dajjal. Di sisi lain, pasukan Dajjal terdiri dari manusia yang telah tertipu oleh kebohongannya, pasukan iblis dan jin yang bersekutu dengannya, serta teknologi dan kekuatan sihir yang tampaknya mustahil dikalahkan. Dan di tengah mereka, Dajjal berdiri, penuh kesombongan. "Di manakah Tuhan kalian?" suaranya menggema. "Akulah penguasa dunia ini, akulah Tuhan yang kalian cari." Namun tak ada satupun dari pasukan Panji Hitam yang ragu. Seorang panglima dari mereka melangkah maju, menggenggam erat Panji Hitam yang berkibar tertiup angin. "Kami tidak takut kepadamu, wahai pendusta," teriaknya. "Karena kami tahu waktumu hampir habis." Dan saat itu juga, langit terbelah. Sebuah cahaya turun dari langit, begitu terang hingga seluruh dunia menyaksikannya. Awan bergerak membuka jalan, dan dari baliknya tampak sosok yang telah lama dinantikan, Nabi Isa. Ia turun perlahan, diapit oleh dua malaikat bersayap emas, mengenakan jubah putih yang berkilau. Wajahnya bersih, penuh kelembutan, namun matanya memancarkan wibawa yang tak tertandingi. Saat melihatnya, Dajjal gemetar. Ia tahu bahwa ini adalah akhirnya. Pasukannya mulai kacau, banyak yang berlari ketakutan, banyak yang tersadar dari tipu dayanya. Dajjal berusaha melarikan diri, namun tak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Nabi Isa turun di tengah-tengah pasukan Panji Hitam, menatap mereka dengan penuh kasih. "Kalian telah menunaikan tugas kalian dengan baik," katanya. "Kini, saatnya aku menyelesaikan apa yang telah ditakdirkan." Dengan langkah ringan, namun penuh kepastian, Nabi Isa maju. Dajjal terus berlari, mencari tempat berlindung. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan. Ia telah menipu seluruh dunia, tetapi ia tidak bisa menipu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat Nabi Isa akhirnya berdiri di hadapannya, Dajjal menggigil ketakutan. "Akhir dari fitnahmu telah tiba," kata Nabi Isa. Dengan satu hembusan nafas dari Nabi Isa, Dajjal melemah. Kekuatan yang selama ini ia banggakan lenyap seketika. Ia jatuh tersungkur, tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, Nabi Isa membunuhnya dengan tombaknya. Dajjal telah mati, dan dengan kematiannya, fitnah terbesar dalam sejarah manusia pun berakhir. Saat Dajjal tumbang, langit cerah kembali. Matahari bersinar tanpa tertutup awan kelam. Bumi yang sebelumnya bergetar kini menjadi tenang. Sisa-sisa pasukannya berlarian, tetapi tak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Kemenangan telah diraih. Pasukan Panji Hitam bersujud dalam syukur. Air mata mereka mengalir, bukan karena takut, tetapi karena bahagia. Mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Imam Mahdi berdiri di tengah-tengah mereka, menatap ke langit, lalu menoleh ke arah Nabi Isa. "Dunia telah berubah," katanya. Nabi Isa mengangguk. "Tetapi perjalanan masih panjang. Sekarang, saatnya membangun kembali dunia ini dengan keadilan." Dan dengan demikian, dunia memasuki era baru. Era di mana kebatilan telah dikalahkan, era di mana keimanan kembali tegak, dan era di mana Nabi Isa dan Imam Mahdi akan memimpin umat manusia menuju kedamaian sejati. Pasukan Panji Hitam yang telah bertempur sejak awal, kini menurunkan senjata mereka. Mereka telah menunaikan tugas mereka, dan mereka pun kembali ke bayangan, menunggu hingga takdir kembali memanggil. Misteri pasukan Panji Hitam tetap hidup. Apakah mereka sudah ada sekarang? Apakah mereka sedang mempersiapkan diri di suatu tempat yang tak kita ketahui? Ataukah mereka adalah kita,
orang-orang yang tetap berjuang dalam keimanan di tengah fitnah dunia. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Pasukan Panji Hitam adalah simbol perjuangan Islam di akhir zaman yang dikaitkan dengan kedatangan Imam Mahdi dan perlawanan terhadap Dajjal. Namun, banyak ulama berpendapat bahwa hadis-hadis tentang pasukan Panji Hitam perlu dikaji kembali karena ada beberapa yang dianggap lemah atau dhaif.